Karenanya acara malam ini, peluncuran buku ini, Disnatalis IM57 ini adalah salah satu cara kita untuk terus menggaungkan itu. Untuk terus memberi makna pada setiap cerita yang berharga tentang perjuangan panjang dan melelahkan pemberantasan korupsi. Ada banyak cara untuk kita terus menyuarakan perlawanan. Caranya bisa sendiri-sendiri, bisa beramai-ramai, dan mungkin caranya sangat individual. Kalau saya caranya, saya punya default tertentu teman-teman. Setiap kali mendengar kabar buruk tentang pemberantasan korupsi, atau setiap kali mengalami atau melihat berbagai upaya intimidasi dan pembungkaman, dan ketika demokrasi terus-menerus digerogoti, cara saya, default saya adalah membayangkan skenario yang paling buruk sekalipun. Saya merasa itu adalah mekanisme saya untuk mewanti-wanti. Dengan membayangkan skenario terburuk, saya justru merasa akan selalu ada cara untuk melawan karena sudah bisa kita antisipasi kemungkinan terburuk sekalipun. Dan kalau boleh saya mau membagi catatan yang saya tulis ketika salah satu skenario buruk itu ada dalam bayangan. Catatan ini saya tulis persis 1 hari setelah vonis sidang penyerangan terhadap pelaku Bang Novel Baswedan. Jadi berita itu yang membuat naskah ini ditulis. Dan saya membayangkan apa yang akan terjadi 10 tahun dari hari itu. Dan sekali lagi ini bukan untuk mematahkan semangat, karena niatannya justru untuk merapatkan barisan. Dan ini skenario buruk itu. Sepuluh tahun dari sekarang, wajah hukum Indonesia adalah sandiwara. Tiap persidangan adalah panggung opera. Dituntun bukan oleh kitab undang-undang, tapi naskah skenario yang dipentaskan sebagai tontonan. KPK jikapun masih ada, hanya serupa perobotan yang berdebu. Begitu juga lembaga-lembaga baru yang dibentuk hanya demi meramaikan jalan cerita. 10 tahun dari sekarang, tidak ada lagi seruan lawan korupsi. Pegiat dan aktivis berhenti bertaruh terlalu besar untuk isu korupsi karena tahu tak akan terlindungi. Mereka punah lebih cepat dari koruptor itu sendiri. Ancaman, peretasan, kriminalisasi, aniaya, air keras, ganjaran bagi mereka lebih pasti dan ditakuti dibanding hukuman para koruptor. 10 tahun dari sekarang, korupsi menjadi budaya yang lebih difasilitasi. Wanipiro adalah cara kita bertransaksi. Korupsi dipandang sebagai kenakalan ala kadarnya, kelaziman sehari-hari yang lebih termaafkan dibandingkan mencuri. Sikap anti korupsi berarti anti terhadap budaya sendiri. Anak-anak kecil hanya mengenal istilah korupsi sebagai teks dalam buku tanpa tahu konsekuensinya. 10 tahun dari sekarang, Indonesia justru terhempas kembali ke situasi serupa abad 19 di era kependudukan VOC dan pejabat istana yang korup. Semua berlomba-lomba mengubah sarana menjadi tujuan. Kesuksesan bersandar pada kemauan serakah dan peluang untuk korupsi. Kesenjangan sosial melebar. Kekayaan sumber daya Indonesia menjadi rayahan liar bagi segelintir, segala untuk segelintir. 10 tahun dari sekarang Indonesia hidup segan mati tak mau. Bagi orang sempoyongan karena terhisap darahnya dari hari ke hari, menunggu waktu tersungkur dengan sendirinya. 10 tahun, itu semua dimulai dari hari ini. Jika kita sudah tak berani sekedar untuk peduli. Nauzubillah min zalik. Terima kasih teman-teman.